hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara buka bersama sekaligus santunan anak yatim pada sore hari ini tanpa ada halangan satu apapun. Maka marilah bersyukur kita dengan bacaan takbir Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat dan salam kita berkah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di dini wa dunya akhirat. Amin Allahumma amin. Para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ammar bin Yasir, yang mana Ammar bin Yasir ini salah satu as-sabiqin al-awwalin, salah satu sahabat yang masuk Islam di zaman-zaman awal, dan beliau meninggal di Ka'bah Siddiq atau di zamannya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ammar bin Yasir pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, salasun man jama'ahunna faqad jama'a bima. Ada 3 perkara, barang siapa yang bisa mengumpulkan 3 perkara ini, maka orang tersebut akan mendapatkan kesempurnaan iman. Aiha zakamalau, artinya dia akan mendapatkan kesempurnaan iman. Yang pertama adalah al-insaf min nafsika. Yang pertama adalah berbuat adil kepada dirinya sendiri. Terus yang kedua adalah wabadus salam lil alam. Kemudian mengucapkan salam terhadap siapapun tanpa membunuh kecuali terhadap orang-orang kafir. Wal infaq minal iktar, dan yang ketiga adalah mau berinfak dalam keadaan kekurangan. Dan 3 perkara ini, barang siapa yang bisa menjalankannya, maka dia akan mendapatkan kesempurnaan iman. Mari kita bahas satu persatu. Yang dimaksud dengan al-insaf min nafsi, berbuat adil kepada diri sendiri itu apa? Berbuat adil kepada dirinya sendiri itu adalah itba'ul adli fi kulli a'malika. Berbuat adil itu adalah apapun kegiatan yang kita lakukan, apapun proses, apapun profesi yang kita miliki, maka harus disertai dengan keadilan. Ketika kita menjadi pejabat, dia harus menjadi pejabat yang adil. Menjadi pedagang yang adil. Menjadi apapun itu harus disertai dengan adil. Kemudian Imam Al-Bushairi mengatakan di dalam kitabnya, Innallaha amara al-'abda bil adli fima bainahu wa bainallah wa fima bainahu wa bainal nafsiha wa fima bainahu wa bainal khalqi. Menurut Imam Al-Bushairi, berlaku adil itu dibagi menjadi 3. Yang pertama fima bainahu wa bainallah. Yang pertama adalah berbuat adil antara seorang hamba dengan Allah. Berbuat adil antara seorang hamba dengan Allah, yaitu adalah isarul haqqillah, ala haddi nafsiha wa taqdimu ridahu ala ahwaliha wa tafarrus bizawajib wa tafarrud bi mulazamatil awamir. Yang dimaksud dengan adil antara seorang hamba dengan Allah, yaitu adalah ketika seorang hamba itu mendahulukan kepentingan Allah daripada kesenangan diri sendiri. Satu contoh ya, kita sekarang di bulan Ramadan kita diwajibkan untuk berpuasa. Berpuasa di bulan Ramadan ini di dalam bahasa fikih perintah itu ada 2. Ada perintah ihtisan, ada perintah istinab. Perintah istinab itu adalah perintah yang Allah memerintahkan terhadap seorang hamba untuk menjalankan. Kemudian perintah istinab berarti ihtisan itu contohnya kayak Allah memerintahkan kita untuk sholat, Allah memerintahkan kita
Kemudian yang kedua, Imam Ghazali itu ada yang perintah yang namanya ijtinab. Perintah yang harus kita jauhi. Contoh ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, Allah memerintahkan kita untuk menjauhi hal-hal yang bisa membatalkan pahalanya puasa di bulan Ramadan. Seperti al-kidbu, berbohong, ghibah, membicarakan kejelekan orang lain, anonimah, provokator. Terus nomor sumpah yang palsu, sumpah dengan nama Allah tapi yang diucapkan itu adalah suatu kebohongan. Kemudian warna syahwat, melihat sesuatu didasari dengan syahwat. Ini adalah sesuatu yang membatalkan pahalanya puasa. Dan ini adalah perintah ijtinab. Allah melarang hal itu. Allah melarang orang ketika berpuasa itu, melarang untuk makan, melarang untuk minum, melarang untuk berkumpul dengan istrinya gitu, dalam arti tanda kutip. Terus melarang kita berbohong dan sebagainya. Ini adalah perintah ijtinab. Lalu ketika kita bisa menjalankan perintah Allah yang ijtinab ini, kita lebih mementingkan, lebih mendahulukan hak Allah daripada kesenangan kita. Biasanya esok sarapan sebuah bono, udute, udang dalam filter enak, tapi dalam filter masih tadi tinggalkan karena mendahulukan Allah, yaitu perintah Allah untuk menjalankan berpuasa. Ini kita berusaha berbuat adil antara kita dengan Allah. Terus watak dimuridho ala hawa. Kita harus mendahulukan ridho Allah daripada kita menuruti nafsu-nafsu yang ada di dalam diri kita. Karena ridho Allah ini sangat penting. Orang melakukan amal ibadah sebanyak apapun, ketika boten atau tidak diridhoi Allah, maka amal sebanyak itu tidak ada berguna di hadapan Allah. Ketika orang tersebut tidak diridhoi oleh Allah. Tapi sebaliknya, ketika orang ahli maksiat, tapi pada akhirnya dia melakukan satu hal, satu perkara, satu amal ibadah yang diridhoi oleh Allah, maka satu amal itu bisa melebur kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang tersebut. Makanya watak dimuridho ala hawa. Kita harus mendahulukan ridho Allah daripada kesenangan-kesenangan nafsu yang munculnya dalam nafsu. Kemudian kita harus berusaha menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, menjalankan apa yang menjadi urusan, menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah. Ini yang dinamakan adil antara seorang hamba dengan Allah. Ketika kita sudah mendekati atau sudah bisa melakukan hal itu, maka kita sudah bisa berbuat adil antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan, adil yang kedua, fima bainahu wa baina nafsiha, yaitu berbuat adil antara seorang hamba dengan dirinya sendiri. Kita berbuat adil dengan diri kita sendiri. Berbuat. Caranya adalah manaha bima fihi halaka. Kita berusaha mencegah diri kita untuk terjerumus ke dalam satu perbuatan yang merusak diri kita, fil hali wal ma'al, entah itu dalam kerusakan di dalam dunia maupun kerusakan di dalam akhirat. Ketika kita menjalankan sesuatu yang dilarang oleh Allah, kita melakukan larangan-larangan Allah, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak diridhoi Allah, maka sama halnya dengan kita menjerumuskan diri kita sendiri ke dalam satu kerusakan. Karena apa? Apapun yang dilakukan oleh manusia, entah itu kebaikan, entah itu keburukan, ini besok semua ada balasannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi amal sedikit ataupun banyak, entah itu kebaikan, entah itu keburukan,
di surga akhirat kita akan mendapatkan balasan dari apa yang kita lakukan. Maka dari itu di bulan Ramadan ini Allah juga mengajarkan kita untuk selalu berusaha berbuat adil terhadap diri kita sendiri. Sebab di bulan Ramadan ini Allah memerintahkan kita untuk menjaga lisan kita, untuk menjaga anggota tubuh kita melakukan satu kemaksiatan. Karena Allah memberikan rambu-rambu balik seperti tadi, ketika kita menyakiti orang lain, mendolimi orang lain dengan lisan kita, dengan tangan kita, ataupun dengan apapun, maka itu bisa merusak pahala daripada puasa kita. Kemudian yang ketiga wa'adlu fima bainahu wa bainal khalqi, yaitu kita dituntut untuk berbuat adil antara diri kita dengan orang lain. Dengan cara bagaimana? Caranya adalah badrun nasihat wa tarkul khiyanah fima qala aw qasa. Yang pertama adalah ketika kita mau berbuat adil dengan orang lain, maka yang pertama adalah badrun nasihat. Kita bisa memberikan nasihat terhadap orang lain. Kita ketika orang lain melakukan satu kesalahan, jangan langsung kita jangan langsung kita hukumi, walah orang melakukan sholat merokok. Tidak. Tapi yang harus kita lakukan adalah bagi nasihat. Kita memberikan nasihat dengan baik. Kita memberikan pengertian, memberikan pelajaran bagi mereka ketika kita mampu. Artinya nasihat itu tergantung dari kemampuan kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa huwa aqrabul iman." Ketika kita melihat satu perbuatan kemungkaran, maka yang harus kita lakukan ketika kita mempunyai kekuasaan, ketika kita mempunyai kekuatan, falyughayyir biyadihi, maka harus kita berubah kemungkaran tersebut dengan kekuatan yang kita miliki, dengan kekuasaan yang kita miliki. Akan tetapi ketika kita tidak mempunyai kekuasaan, fabilisan, maka cukup dengan lisan kita. Apabila dengan lisan pun tidak mampu, contoh si gawe kesalahan itu ketua RT, awal biasa, hilang dia suka, itu ngomong rawani menggaji pecah oleh BLT dan sebagainya. Andai kata dengan berbagai alasan tidak mampu memberikan nasihat terhadap orang yang lebih besar dengan kita, fadikal bihi, maka yang terakhir kita harus ingkar di dalam hati kita atas kemungkaran yang terjadi di sekeliling kita. Andai kata di masyarakat kita terjadi perjudian, awal ini rawani menyatakan sing jujur wong yo sangar-sangar oleh gagah-gagah. Arek ngilangke ora wani, arek meneng bae, maka yang harus kita lakukan adalah ingkar lebih. Kita cukup ingkar dengan hati. Ketika kita tidak ingkar di dalam hati, maka kita itu seperti hanya orang yang beridho dengan satu kemaksiatan. Seolah-olah kita itu memberikan restu, seolah-olah kita itu memberikan izin terhadap satu perbuatan kemungkaran. Ini yang dinamakan adalah adlu fima bainahu wa bainan nas. Kita bisa beradil terhadap orang lain. Terus kemudian watarkul khiyanah fima qala rasul. Kita harus berusaha untuk tidak berkhianat terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Siapapun itu, qala rasul, iku siti munah akeh. Ketika kita sudah melakukan pengkhianatan terhadap teman kita, saudara kita, atau siapapun, maka kita sudah mencederai keadilan antara diri kita dengan orang lain. Dulu pernah terjadi ketika terjadi perang Siffin antara sahabat Muawiyah dan sahabat Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, itu kekuasaannya direbut dari Muawiyah. Terjadi perang yang namanya perang Siffin. Hari muncul pendukung Sayyidina Ali itu dinamakan Syiah, terus orang yang menentang Sayyidina Ali dinamakan
Khawarij. Nah setelah itu berjalan lama, ketika peperangan itu sudah usai, orang kedua golongan itu selalu betul rukun, selalu mencaci maki. Dukung Sayyidina Ali nyaci terhadap pendukung Muawiyah yang mencaci maki terhadap pendukung Sayyidina Ali. Bahkan itu betul terjadi di kehidupan normal. Di dalam beribadah pun caci maki itu terus berjalan. Ketika sholat Jumat, ketika imam melakukan khutbah, itu sudah caci maki terus. Sampai ketika Sayyidina Ali pun jatuh, Sayyidina Muawiyah pun jatuh, sampai tahun 655 Hijriah, ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu caci maki itu masih terus berjalan. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz ketika itu seorang sebagai presiden dari surat pernyataan yang ditujukan kepada seluruh khotib atau orang yang berkhutbah ketika melakukan sholat Jumat. Sehingga surat nomor seluruh khotib wajib di dalam khutbahnya wajib wasiat terhadap suatu perbuatan atau melakukan satu keadilan, dan wajib di situ diberikan membaca satu ayat surat nomor 5. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ini adalah satu ayat yang berpesan untuk keadilan dan berbuat baik terhadap sesama dan harus memikirkan keadaan orang lain. Ini wajib dibaca atas perintah Umar bin Abdul Aziz, dan sampai sekarang ayat itu selalu dibaca di dalam khutbah Jumat, dibaca oleh khotib. Innallaha ya'muru bil 'adli. Ini menunjukkan apa? Pentingnya satu keadilan antara orang dengan orang lain. Karena ketika hidup penuh dengan caci maki, sehingga orang adalah permusuhan. Tidak ada kasih sayang sama sekali. Padahal dalam satu riwayat yang namanya bulan Ramadan ini adalah awal rahmat, wa wasatu maghfirah, wa akhirul qadinah. Di dalam bulan Ramadan ini Allah menurunkan rahmatnya, Allah memberikan ampunannya, dan Allah memerdekakan orang-orang dari api neraka di bulan Ramadan. Sedangkan kira-kira siapa saja yang mendapatkan rahmatnya Allah? Siapa saja orang yang mendapatkan kasih sayang Allah? Dan bin Abbas itu nanti menceritakan bahwasanya Allah itu pernah bersabda, ya ibn Adam, karena tarham kadzalika turham. Hei anak Adam, seberapa besar engkau mengasihi terhadap orang lain, sebesar itu pula Allah akan mengasihi diri. Artinya apa? Kasih sayang Allah yang diberikan terhadap hambanya ini tergantung sebesar apa hamba itu, seseorang itu mengasihi terhadap orang lain. Ketika kita tidak punya rasa sayang, rasa tiba, rasa kasihan terhadap orang lain, maka rahmat Allah pun tidak akan turun. Ini Allah mengatakan di dalam Nabi Al-Quran, di dalam hadis qudsi. Jadi kama tarham kadzalika turham. Wa kaifa ayyarhamakallahu wa ta'ala la tarhamul ibad. Bagaimana kau akan mengharapkan kasih sayang dari Allah sedangkan kau sendiri tidak pernah menyayangi terhadap sesama manusia. Maka kasih sayang ini adalah adalah sesuatu yang sangat dianjurkan oleh syariat, oleh agama. Keadilan ini adalah salah satu sesuatu yang Allah perintahkan terhadap manusia, dan Allah latih melalui puasa bulan Ramadan. Dengan puasa bulan Ramadan ini kita dilatih untuk beradil terhadap kita dengan Allah, berusaha adil terhadap diri kita sendiri, dan berusaha adil terhadap sesama manusia. Ini adalah esensi daripada keadilan. Kemudian wala napa jenengane wala tidak boleh menyakiti orang lain bil fi'li awil qawli awil asmi. Kita tidak boleh menyakiti orang lain entah dengan ucapan, perbuatan maupun dengan
Azumi itu hanya sekedar niat, mempunyai niat untuk menyakiti orang lain. Itu pun sudah tidak dikatakan orang itu tidak berbuat adil dengan orang lain. Ketika kita masih menyakiti orang lain, entah itu dengan ucapan atau perbuatan ataupun dengan nopo asintok, maka kita belum termasuk orang-orang yang berbuat adil terhadap sesama manusia. Bahkan ketika lisan kita benar-benar tidak menyakiti orang lain, maka orang-orang yang bisa menjaga lisan itu termasuk orang-orang yang diridhoi oleh surga. Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 4 orang yang diridhoi oleh surga. Jadi Rasulullah SAW bersabda, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga ini menunjukkan terhadap 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, orang yang ahli membaca Al-Quran. Orang yang ahli membaca Al-Quran ini salah satu orang-orang yang diridhoi oleh surga. Karena Al-Quran ini adalah kalamnya Gusti Allah. Maka ketika orang mau melantunkan, orang mau membaca Al-Quran, apalagi di dalam bacanya itu disertai dengan tadabbur wal khudur, disertai dengan gelem mikir-mikir apa yang ada di dalam ayat itu, gelem khudur, artinya ketika membaca itu bukannya sekedar membaca, tapi ngangen-ngangen opo isi Al-Quran. Ini bisa menyampaikan kita khusyuk terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian yang orang sing diganti surga nomor 2, wahafidul lisan. Orang-orang yang bisa menjaga lisannya, entah itu di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Ketika kita bisa menjaga lisan kita untuk tidak menyakiti orang lain, ketika kita bisa menjaga lisan kita untuk mengucapkan sesuatu yang bermanfaat, entah itu untuk diri sendiri atau manfaat orang lain, maka kita benar-benar harus menjaga lisan dan kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh surga. Kemudian yang nomor 3 yang diridhoi oleh surga, wa mut'imul jihad. Orang-orang yang memberikan makan bagi orang-orang yang lapar. Wong sing gelem sedekah ning sedekah itu benar-benar sing bermanfaat. Kadang sedekah itu ibarat Imam Ghazali itu mengatakan, ketika kita zakat kepada orang yang berhak, fakir, miskin itu orang yang berhak. Tapi ketika kita tahu bahwa orang miskin ini, ketika kita beri zakat, ketika kita beri sedekah, kok awake dhewe ngerti sedekah awake dhewe iku mugawe tuku miras, utawa sedekah awake dhewe yang kita berikan kepada orang miskin itu digunakan untuk judi dan sebagainya, maka hukumnya makruh kita memberikan sedekah kepada orang miskin atau fakir yang sedekah itu digunakan untuk kemaksiatan. Makanya Imam Ghazali itu hati-hati di dalam memberikan hak sedekah itu. Imam Ghazali lebih hati-hati. Kira-kira orang yang menerima itu benar-benar hak menerima apa? Nah, mesti toko kira-kira harta yang kita sedekahkan itu digunakan kanggo apa? Ini Imam Ghazali sangat teliti. Tapi menurut ulama-ulama yang lain tidak seteliti itu. Artinya nopo? Ketika dia masuk kategori fakir atau miskin, entah setelah itu sedekah yang boleh digunakan boleh tidak menjadi pertimbangan. Sudah dia fakir miskin, maka sedekah kita atau zakat kita berikan kepada mereka itu tetap sah. Terus yang nomor 4, orang-orang yang diridhoi surga adalah wasaimin fi Ramadan, yaitu adalah orang-orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan. Tentunya puasanya berkualitas. Artinya apa? Artinya puasa yang kita lakukan ini adalah benar-benar puasa yang pahalanya itu benar-benar bisa kita nikmati sampai besok harinya kiamat. Artinya puasa yang mana puasa itu selamat dari sesuatu yang bisa membatalkan pahala-pahalanya puasa. Ini adalah orang-orang yang diridhoi oleh surga. Makanya ketika kita bisa menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain, untuk tidak mendolimi orang lain, maka kita sudah berusaha untuk berbuat adil terhadap orang lain. Terus yang kedua, sesuatu
sesuatu yang bisa menyempurnakan iman adalah wabad salam al-ma'am, yaitu adalah idharul bisyasha wal mawaddah wa badul tahiyah. Kita harus bisa berbuat kasih sayang terhadap sesama manusia. Wa idharul bisyasha, kita harus menampakkan ajar perawanan, kita harus menampakkan rasa sayang terhadap orang lain dan memberikan penghormatan terhadap orang lain, dan bukannya sekedar satu. Jadi kita salah berniku kok di belakangnya kita membicarakan kejelekan orang tersebut dan sebagainya. Ini belum dikatakan wabad besar. Yang dikehendaki oleh Rasulullah di dalam hadisnya adalah ketika kita mau memberikan salam terhadap orang lain juga sepakat, yaitu kita harus menghormati mereka, kita harus menyayangi mereka, dan kita harus memberikan kebaikan kepada saudara-saudara tersebut. Terus yang ketiga adalah wal infaq minal ikram. Yang ketiga adalah sesuatu yang bisa meningkatkan keimanan seorang adalah mau bersedekah dalam keadaan kekurangan. Ini menunjukkan apa? Artinya ketika orang di dalam kekurangan pun gelem infak, ini menunjukkan aksal karom. Berarti dia menunjukkan wong ini bener-bener wong sing lomo, wong ini bener-bener wong sing wong sing lomo. Apa yang dia berikan itu tidak karena sesuatu yang lain. Orang isi karena ini jura orang isi orang sesuatu yang lain. Kalau suge-suge kok pergi dia menilai, mungkin akhirnya dia harus bersedekah. Lalu ketika ada orang dalam keadaan susah belum bersedekah, maka ini adalah termasuk kalau sing benar-benar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah memuji orang-orang yang seperti itu. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang-orang sahabat Ansor ketika menerima sahabat Muhajirin ngomong sehingga saka ini, orang-orang yang hijrah dari Mekah ini adalah orang-orang yang tertindas di Mekah. Mereka melakukan ibadah di Mekah itu ditindas oleh kaum Quraisy. Ketika beribadah di sakiti dan sebagainya, akhirnya diperintahkan Allah untuk berhijrah ke kota Madinah. Dan mereka berhijrah tanpa memikirkan harta mereka. Bondoli ditinggal, Umay ditinggal di kota Mekah karena keluarnya itu jauh juga. Nek kurang itu disakiti. Akhirnya ketika tersampai di kota Madinah, mereka diterima dengan baik oleh sahabat Ansor, atau diterima dengan baik oleh orang-orang Madinah. Yang akhirnya orang Madinah itu padahal mereka dalam keadaan kekurangan. Wis jangan nomor omahku baik, mangan ramane omahku. Sampeyan aku mangan, sampeyan mangan, sampeyan mangan ambil orang mangan. Itu yang dilakukan oleh sahabat Ansor dan kaum Madinah. Maka ketika itu sahabat Ansor dipuji oleh Allah. Allah mengatakan wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mementingkan kepentingan orang lain dan mereka mau berinfak kepada orang lain walau kana bihim khasasah, padahal mereka dalam keadaan kekurangan. Boleh semoga mawon lan sadar kekurangan diberi manfaat